Halo teman-teman, kembali lagi dengan kakak. Di video kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, tepatnya kita akan membahas terkait dengan sistem persamaan dan penyelesaiannya. Oke, di sini yang pertama, di wahana taman hiburan, misalkan Heru melakukan permainan A dengan 2 tiket sebanyak X kali, dan permainan B dengan 1 tiket sebanyak Y kali. Nyatakan jumlah total tiket yang digunakan Heru dalam sebuah persamaan. Pada diskusi, jika total banyaknya tiket yang digunakan adalah 11, hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu 2X ditambah dengan Y sama dengan 11. Nah, kenapa kita menggunakan 2X ditambah Y sama dengan 11? Nah, karena kan di sini itu 2 tiket. Nah, 2 tiket ya. Nah, di sini 2 tiket. 2 tiket sebanyak X kali. Maka variabelnya adalah X. Lalu di sini dan permainan B dengan 1 tiket. Nah, 1 tiket, nah ini kan 1. Nah, 1 itu tidak perlu ditulis teman-teman, seperti di materi-materi di video kakak sebelumnya ya. 1 itu tidak perlu ditulis, nah di sini tiket sebanyak Y kali. Maka Y, hanya Y saja, jadi 2X ditambah Y sama dengan 11. Nah, ini untuk persamaan pertama ya. Nah, catatan huruf X dan Y dapat diganti dengan berbagai nilai bilangan. Oleh karena itu, keduanya disebut sebagai variabel. Selanjutnya, nah di sini isilah tabel berikut dengan nilai Y yang tepat sehingga persamaan 1 menjadi benar. Nah, coba kita lihat persamaan 1 yang tadi ya. Nah, yaitu 2X ditambah dengan Y sama dengan 11. Nah, di sini coba kita kerjakan. Nah, di sini 2X ditambah Y sama dengan 11. Nah, nilai X ini kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Sehingga ketika 2X ditambah dengan Y sama dengan 11, X-nya kita masukkan sehingga misalnya X-nya itu adalah 0. Misalnya 0 ya. Nah, misalnya 0, maka 2 dikali dengan 0 ditambah Y. Hasilnya adalah 11. Maka Y sama dengan 11. Nah, ini adalah hasilnya, karena 2 dikali 0 sama dengan 0. Lalu ketika 1, nah kita masukkan dulu ya, Y itu berarti di sini 11. Lalu ketika 1, maka 2 dikali dengan 1 ditambah Y sama dengan 11. Nah, ketika Y, maka hasilnya adalah sama dengan 2 dikali dengan 1 sama dengan 1. Maka kita sini ya, 11 dikurangi dengan 2. Kenapa? Karena ketika 2 ini di sini penjumlahan, maka di sini jadi negatif atau pengurangan ya. Maka Y hasilnya adalah 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Nah, di sini kita tulis 9. Ketika X-nya itu 2, maka di sini 2 dikali dengan 2 ditambah dengan Y sama dengan 11. 2 dikali dengan 2 sama dengan 4 ditambah Y sama dengan 11. Maka di sini Y sama dengan 11 dikurangi dengan 4, maka hasilnya akan menjadi 7 ya. Kenapa 7? Karena 11 dikurangi dengan 4. Maka di sini hasilnya adalah 7. Lalu kita lanjutkan dengan yang 3. Nah, ketika 3, nah berarti 2 dikali dengan 3 ditambah dengan Y sama dengan 11. 2 dikali dengan 3 sama dengan 6 ditambah Y sama dengan 11 ya. Y sama dengan 11 dikurangi dengan 6, maka hasilnya akan menjadi Y sama dengan berapa teman-teman? 11 dikurangi dengan 6. Ayo, berapa? Nah, 5 ya. Lalu, selanjutnya adalah 4. Nah, 4 2 dikali dengan 4, maka hasilnya ditambah dengan Y sama dengan 11. 2 dikali dengan 4 sama dengan 8, ditambah dengan Y sama dengan 11. Nah, Y sama dengan 11 dikurangi dengan 8. Maka Y sama dengan 11 dikurangi 8. Lalu yang selanjutnya yang terakhir itu adalah 5. Nah, 5. 2 dikali dengan 5 ditambah dengan Y sama dengan 11. Maka 2 dikali dengan 5 sama dengan 10 ditambah dengan Y sama dengan 11. Maka Y sama dengan 11 dikurangi dengan 10, maka Y hasilnya ada 1. Lalu selanjutnya kita masukkan hasilnya. Yang kita masukkan di sini 3. 3 hasilnya adalah 5. Lalu untuk 4, di sini itu hasilnya adalah 3. Nah, ini 5 kita perbaiki ya. Oke, lalu 5. Nah, 5 itu yang terakhir hasilnya adalah 1. Maka ini adalah hasil dari kita mensubstitusi nilai X-nya. Lalu selanjutnya, nah di sini persamaan linear seperti 2X ditambah Y sama dengan 11.
disebut persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena di sini ada X dan Y ya. Lalu persamaan seperti 3X ditambah 5 sama dengan 8 disebut persamaan linear satu variabel karena hanya ada X saja. Lalu selanjutnya di sini nilai X dan Y yang membuat sebuah persamaan linear dua variabel menjadi pernyataan yang benar disebut penyelesaian pada tabel di soal 1 ya. Di sini ketika X sama dengan 0 maka Y sama dengan 11. Nah ketika X sama dengan 1 Y sama dengan 9. Lalu ketika X-nya itu 2 maka Y-nya adalah 7. Nah semua nilai X dan Y yang bersesuaian di atas merupakan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 11. Nah, catatan, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 11 dapat juga ditulis dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 11, atau, nah ini seperti titik koordinat ya, sehingga X, Y sama dengan 0,11, sama saja ya. Selanjutnya, dari diskusi di halaman 32, Heru menaiki permainan sebanyak 7 kali. Kita dapat menyatakan hubungan antara X dan Y dalam bentuk berikut. Nah, di sini kita sama saja seperti yang soal sebelumnya ya, teman-teman. Kita substitusikan nilai dari X ini ke dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 7. Sehingga ketika 0, nah ini ketika 0, maka X ditambah Y sama dengan 7. Nah, 0 ditambah Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 ya. Nah, karena ininya 0. Lalu ketika 1, itu 1 ditambah dengan Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 6. Lalu ketika 2, nah 2 ditambah Y sama dengan 7. Lalu ketika Y sama dengan 2 dikurangi 7, maka hasilnya adalah 5. Lalu yang ketiga, nah ini yang ketiga, ketika 3 ditambah Y sama dengan 7, Y sama dengan 7 dikurangi dengan 3, maka hasilnya adalah 4. Nah, jika kita lihat teman-teman di sini, itu hasilnya menurun ya. Coba kita tulis di sini. 0 itu adalah 7, 1 itu adalah 6, 5, lalu 3 itu 4 ini ya. 4. Nah, jika kita tuliskan, kita lihat di sini itu polanya adalah berkurang 1. Maka di sini sama saja menjadi 3, 2, 1, maka di sini akhirnya adalah 0. Ini untuk penyelesaiannya ya. Lalu selanjutnya, nah di sini soal ketiga, dari tabel soal 1 di halaman 32 dan tabel soal 2 di atas, carilah nilai dari X dan Y sehingga persamaan 1 dan 2 menjadi pernyataan yang benar. Sepasang persamaan linear dua variabel disebut sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Nah, SPLDV ini singkatan dari depannya ya, yaitu sistem berarti S, persamaan berarti P, linear berarti L, 2 itu berarti D. Nah, variabelnya itu adalah V. Jadi, SPLDV. Nah, berikut ini adalah contoh SPLDV. Nah, persamaan yang pertama kita lihat di sini 2X ditambah Y sama dengan 11. Lalu persamaan yang kedua itu X ditambah dengan Y sama dengan 7. Dalam sistem persamaan, nilai X dan Y yang membuat kedua persamaan menjadi pernyataan yang benar disebut penyelesaian dari sistem persamaan. Kegiatan menemukan penyelesaiannya adalah menyelesaikan sistem persamaan. Penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah, nah, di sini coba kita lihat di sebelah kanan ya teman-teman. Jadi kita sudah mencari terkait dengan penyelesaian persamaan yang dimana tadi mah hanya X-nya saja, lalu kita mencari yang Y. Sama juga dengan yang persamaan kedua. Nah, jika kita lihat di sini itu ada yang sama. Nah, ini X-nya 4, Y-nya 3. Ini juga X-nya 4, maka di sini juga Y-nya adalah 3. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah, nah di sini X-nya sama dengan 4, lalu Y-nya sama dengan 3. Nah, ini ya, sama. Nah, di sini 4, di sini 3, di sini 4, di sini 3. Nah, ini untuk persamaan 1 dan 2. Sama ya. Nah, jika kita menulis dengan cara yang baru, yang tadi ya, nah selain bisa ditulis seperti ini, bisa juga ditulis dengan X sama dengan 4, lalu Y sama dengan 3. Nah, atau bisa kita tulis seperti yang tadi, yaitu ketika X, Y, maka sama dengan 4,3. Nah, ini seperti yang tadi ya. Selanjutnya, nah di sini, soal keempat, manakah berikut ini yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan? Nah, di sini persamaannya itu 2X ditambah Y sama dengan 16, lalu yang keduanya itu X ditambah Y sama dengan 9. Nah, kita harus mencari nih
Carinya bagaimana? Nah, cara mencarinya adalah kita mensubstitusikan nilai X dan Y-nya ke dalam persamaannya. Kita coba yang A. Di sini X-nya itu adalah 5. Kita masukkan ke yang pertama dulu. Maka 2 dikali dengan 5 ditambah dengan Y-nya itu adalah 4 sama dengan 16. Apakah akan sama? Coba 2 dikali dengan 5 sama dengan 10. Ditambah dengan 4, ini 16. Di sini 14 sama dengan 16. Maka ini itu tidak sama dengan, tidak sama ya. Nah, berarti ini itu bukan sistem persamaannya. Bukan ya? Meskipun teman-teman nantinya di sini Y-nya itu misalnya dapat semua. Nah, ini karena ini tidak memenuhi berarti bukan ya. Oke, selanjutnya di sini yang B. Nah, yang B coba kita cari. Nah, ketika 2 dikali dengan 7 ditambah dengan 2 sama dengan 16. 2 dikali dengan 7 sama dengan 14 ditambah 2 sama dengan 16. Di sini 16 sama dengan 16. Sama ya. Lalu persamaan yang kedua, X ditambah Y sama dengan 9. Maka kita masukkan 7 ditambah dengan 2 sama dengan 9. 7 ditambah 2 sama dengan 9 sama dengan 9. Ini sama ya. Oke, kita sudah menemukan yang B itu benar. Lalu kalau yang C, nah kita masukkan 2 dikali dengan 9 ditambah dengan negatif 2, nah sama dengan 16. 2 dikali dengan 9 sama dengan 18 dikurangi dengan 2. 2 sama dengan 16. Nah, 18 dikurangi 2 sama dengan 16. 16 ya, sama. Nah, ini coba kita lihat, sama ya. Lalu persamaan yang kedua, X ditambah Y sama dengan 9. X-nya itu adalah 9 ditambah dengan Y-nya negatif 2, nah, sama dengan 9. 9 dikurangi dengan 2 sama dengan berapa? 7 ya, sama dengan 9. Ini tidak sama dengan, nah, berarti ini bukan merupakan penyelesaiannya. Maka yang benar itu adalah yang B. Lalu yang selanjutnya, untuk menjadi karyawan tetap sebuah perusahaan, usaha makmur, seorang calon karyawan harus menempuh 2 macam tes, yaitu tes kemampuan profesional dan tes penampilan berupa wawancara dan pengamatan. Setiap tes, baik tahap pertama maupun tahap kedua, diberi bobot yang berbeda, dan seseorang akan lulus diterima di perusahaan itu apabila memperoleh nilai dari kedua macam tes itu minimal sebesar 70. Andi, Budi, dan Cahyo akan mengikuti tes dengan hasil tes seperti pada tabel. Di sini ada tabelnya yaitu hasil tes 1 dan hasil tes 2 ya, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini Andi itu 60 yang pertama, lalu yang keduanya adalah 70. Untuk Budi 50 dan 80, lalu untuk Cahyo itu 80 dan 60. Budi berhasil diterima menjadi karyawan perusahaan itu karena mendapat nilai gabungan yaitu satu nilai di atas nilai batas lulus. Tetapi Andi tidak diterima menjadi karyawan itu karena memperoleh nilai kurang 3 poin dari batas lulus. Apakah Cahyo diterima menjadi karyawan perusahaan itu? Nah, sekarang kita coba selesaikan ya sama-sama. Di sini kita misal kita cari misalkan X untuk tes yang pertama, lalu Y untuk hasil tes yang kedua. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan yang nilai Andi. Nah, untuk Andi itu kan 60. Nah, tes yang pertama itu X berarti ditambah dengan 70Y tes yang kedua, maka hasilnya adalah 70. Lalu dikurangi dengan 3. Nah, kenapa? Karena dia kurang 3 poin ya. Maka hasilnya akan menjadi 67. Lalu untuk Budi, nah dia kan lulus. Nah, kita masukkan sehingga menjadi 50X ditambah dengan 80Y sama dengan 70 ditambah dengan 1 sama dengan 71. Kenapa ditambah 1? Karena dia itu melebihi 1 poin dari batas kelulusan ya. Lalu yang selanjutnya teman-teman kita eliminasi dari hasil ini. Nah, kita tulis lagi 60X ditambah dengan 70Y sama dengan 67. Lalu di sini 50X ditambah dengan 80Y sama dengan 71. Nah, di sini kita kalikan dengan 5, lalu dikalikan dengan 6. Kenapa? Karena kita akan mengeliminasi ya.
Lalu didapatkan 300 ditambah 310Y sama dengan 335. Lalu ini dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 300 X ditambah dengan 480Y, maka sama dengan 426. Kita eliminasi. Di sini 300 dikurangi dengan 300 berarti 0 ya. Lalu 350 dikurangi dengan 480Y, maka hasilnya adalah negatif 130Y, sama dengan di sini 335 dikurangi dengan 426, maka hasilnya adalah negatif 91. Nah, lalu Y sama dengan negatif 91 dibagi dengan, di sini negatif 91 dibagi dengan 130. Nah, maka hasilnya itu menjadi 0,7. Lalu langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai Y ini ke dalam salah satu persamaan. Nah, contohnya kita mengambil yang pertama, yaitu 60X ditambah dengan 70Y sama dengan 67. Maka di sini kita substitusikan 60X ditambah dengan 70, ini 70. Nah, Y-nya itu adalah 0,7 sama dengan 67. Lalu 60X ditambah dengan 49 sama dengan 67. Di sini 6X sama dengan 67 dikurangi dengan 49. Lalu 60X sama dengan 18. Nah, maka di sini X sama dengan 18 dibagi dengan 60, maka hasilnya itu akan menjadi 0,3. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Y-nya, nah lalu kita masukkan ke dalam persamaan yang cahyo, yaitu 80X ditambah dengan 60Y. Nah, maka kita masukkan 80, nah X-nya adalah 0,3 ditambah dengan 60, ininya 0,7. Maka di sini 24 ditambah dengan 42, maka hasilnya itu akan menjadi 66. Nah, jadi karena batasnya itu adalah 70 ya teman-teman. Nah, ini adalah batas dari kelulusannya. Nah, maka karena batas lulusnya itu 70, maka kesimpulannya Cahyo itu tidak lulus. Kenapa? Karena di sini 66 poin ya.